Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang intensitas cahaya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muslimah. Saya Sundus Ayu Putri Ardila. Saya Cynthia Dikumala. Saya Resi Astuti. Saya Fitratul Rahman. Saya Aisyah Martapura Masari. Saya Satullah Wali Pramdani. Intensitas cahaya adalah ukuran seberapa banyak cahaya yang dipancarkan atau ditransmisikan oleh sumber cahaya ke arah tertentu. Ketika intensitas cahaya itu rendah, maka disebut dengan pengaruh morfogenetik. Iluminasi E adalah arus cahaya yang jatuh pada permukaan sebuah bidang per meter persegi, satuannya lux atau lumen atau meter kuadrat. Dengan persamaan E sama dengan itu per A, di mana A itu luas permukaan yang terangi satuan meter kubik atau meter kuadrat atau sentimeter. Sedangkan ini adalah jumlah cahaya total arus cahaya yang dipancarkan oleh sebuah sumber cahaya dalam 1 detik. Satuannya adalah lumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan. Intensitas cahaya dapat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Intensitas cahaya yang tinggi akan mempercepat laju fotosintesis karena dengan semakin banyaknya energi yang diberikan ke daun, artinya semakin banyak energi yang tersedia untuk mensintesis karbohidrat. Namun, kalau terlalu tinggi intensitas cahaya akan merusak proses fotosintesis dengan mempercepat fotooksidasi klorofil, sehingga klorofil yang tersedia hanyalah klorofil yang tidak mampu mengabsorb cahaya dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas cahaya. Yang pertama yaitu hubungan ketinggian dengan intensitas cahaya. Nah, di daerah pegunungan, intensitas cahaya lebih tinggi dibandingkan dataran rendah. Hal ini disebabkan oleh atmosfer yang lebih tipis. Pada ketinggian yang lebih tinggi, jumlah atmosfer yang dilewati oleh cahaya matahari lebih sedikit, hingga hamburan dan absorpsi radiasi berkurang. Ini meningkatkan jumlah energi matahari yang sampai ke permukaan. Radiasi UV lebih tinggi, karena penipisan atmosfer radiasi ultraviolet juga lebih tinggi di pegunungan. Ini dapat meningkatkan laju fotosintesis untuk beberapa jenis tanaman hingga batas tertentu. Tetapi paparan UV berlebihan dapat merusak struktur biologis tanaman tertentu. Nah, dampak pada proses fotosintesisnya itu, tanaman di daerah tinggi sering mendapatkan cahaya yang lebih intens. Proses fotosintesis menjadi lebih tepat atau cepat, tetapi jika intensitas terlalu tinggi, ini dapat menyebabkan stres cahaya, di mana laju fotosintesis justru menurun akibat degradasi klorofil. Suhu di ketinggian rendah memungkinkan respirasi yang lebih efisien, tetapi di ketinggian tinggi, suhu dingin dapat memperlambat pertumbuhan meskipun intensitas cahaya tinggi. Next. Nah, pengaruh musim pada intensitas cahaya. Pada musim hujan, kondisi atmosfer selama musim hujan, langit cenderung lebih banyak tertutup oleh awan tebal. Awan ini berfungsi sebagai penghalang utama bagi radiasi matahari untuk mencapai permukaan bumi. Dampak pada intensitas cahaya, awan menyerap dan memantulkan sebagian besar radiasi matahari kembali ke angkasa, sehingga intensitas cahaya yang mencapai permukaan bumi menurun secara signifikan. Intensitas cahaya yang lebih rendah juga dipengaruhi oleh turunnya hujan yang menambah lapisan pembiasan pada atmosfer. Pada musim kemarau, kondisi atmosfer musim kemarau umumnya memiliki langit yang lebih cerah dan hanya sedikit atau bahkan tidak ada awan yang menghalangi dampak pada intensitas cahaya. Radiasi matahari langsung dapat mencapai permukaan bumi tanpa banyak hambatan, sehingga intensitas cahaya meningkat. Udara yang lebih kering juga memungkinkan penyebaran cahaya yang lebih minimal, sehingga energi matahari lebih terkonsentrasi. Selanjutnya yaitu letak geografis. Adanya perbedaan dari kondisi geografi, topografi, dan cuaca dapat menjadikan adanya perbedaan-perbedaan pada tanaman. Penerimaan suhu dan intensitas cahaya oleh tanaman dipengaruhi oleh ketinggian,
Dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, cahaya menjadi hal yang penting. Cahaya tidak hanya untuk fotosintesis, bermanfaat pula untuk reproduksi dan perambahan dari zat anorganik ke zat organik. Intensitas cahaya dan lama penyinaran yang didapatkan suatu wilayah menentukan kekuatan cahaya di wilayah tersebut. Wilayah yang berada di sekitar Khatulistiwa seperti Indonesia menerima lebih banyak sinar matahari langsung sepanjang tahun. Karena matahari berada hampir tegak lurus di atas kepala selama sebagian besar waktu. Hal tersebut membuat intensitas cahayanya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang berada di garis lintang yang lebih tinggi. Di wilayah lintang tinggi seperti daerah kutub, intensitas cahaya bervariasi drastis, terutama karena kemiringan sumbu bumi yang menghasilkan siang dan malam ekstrim sepanjang tahun. Selain itu, faktor lokal seperti tutupan awan, hutan, atau permukaan air juga mempengaruhi jumlah cahaya yang diterima suatu daerah. Selanjutnya yaitu pentingnya durasi penyinaran. Durasi penyinaran mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara signifikan karena sinar matahari adalah sumber energi utama bagi proses fotosintesis yang merupakan dasar kehidupan tanaman. Cahaya dapat merangsang pembungaan tumbuhan seperti tumbuhan yang berbunga jika lama penyinaran lebih lama daripada waktu gelapnya. Lama pemberian penyinaran sangat mempengaruhi perkembangan tanaman, terutama tumbuhan akan memasuki fase generatif. Misal pembungaan, beberapa tanaman akan memasuki fase generatif jika menerima penyinaran yang panjang setiap harinya. Malam hari, bunga akan mekar yang ditandai dengan merekahnya kelopak bunga sehingga mahkota yang berwarna putih terlihat. Next. Selanjutnya yaitu adaptasi tanaman terhadap intensitas cahaya. Adaptasi tanaman terhadap intensitas cahaya melibatkan berbagai mekanisme untuk memaksimalkan fotosintesis dan bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Berikut adalah beberapa cara adaptasi tersebut. Yaitu pertama, morfologi daun. Tanaman di cahaya rendah cenderung memiliki daun yang lebar dan tipis untuk meningkatkan area penangkapan cahaya. Sebaliknya, tanaman di bawah cahaya tinggi biasanya memiliki daun lebih kecil dan tebal untuk mengurangi kehilangan air. Yang kedua, penyesuaian warna. Tanaman dapat mengubah komposisi pigmen seperti meningkatkan klorofil dalam kondisi cahaya rendah atau mengembangkan pigmen pelindung misalnya antosianin untuk melindungi dari sinar UV yang berlebihan. Ketiga, orientasi daun. Beberapa tanaman dapat mengubah posisi daun mereka, fototropisme, untuk menghadap ke arah sumber cahaya, memaksimalkan penyerapan cahaya yang tersedia. Yang keempat, fisiologi fotosintesis. Tanaman memiliki kemampuan untuk menyesuaikan laju fotosintesis mereka. Dalam cahaya rendah, mereka bisa lebih efisien dalam menangkap cahaya. Sementara di bawah cahaya tinggi, mereka dapat mengatur proses untuk mencegah kerusakan akibat sinar yang berlebihan. Kelima, ketersediaan nutrisi. Ketersediaan cahaya mempengaruhi pertumbuhan akar dan pencarian nutrisi. Tanaman dengan cahaya terbatas sering memperluas akar untuk mencari nutrisi lebih efisien. Yang keenam, siklus hidup. Beberapa tanaman beradaptasi dengan mengubah siklus hidup mereka. Tanaman tahunan mungkin berkembang lebih cepat dan berbunga dalam waktu singkat saat cahaya tersedia. Sementara tanaman perennial dapat beradaptasi dengan lingkungan yang stabil. Next. Selanjutnya yaitu contoh adaptasi tanaman terhadap intensitas cahaya. Contoh yaitu Hoya diversifolia blume merupakan salah satu anggota famili Asteraceae yang potensial dikembangkan sebagai tanaman hias, terutama sebagai dekorasi pergola. Akan tetapi tanaman ini hidup pada kondisi ternaung di habitat aslinya dan pertumbuhannya pada kondisi cahaya matahari penuh belum diketahui. Selanjutnya adalah pengukuran intensitas cahaya. Untuk mengukur intensitas cahaya digunakan alat yang namanya luxmeter. Luxmeter adalah alat ukur kuat penerangan dalam suatu ruang. Satuan ukuran luxmeter adalah lux. Luxmeter juga disebut sebagai digital light meter. Alat ini dilengkapi dengan sensor cahaya yang sangat peka terhadap perubahan jumlah cahaya yang diterima. Berikut adalah cara penggunaan luxmeter. Jadi, alat luxmeter itu seperti ini gambarnya. Untuk cara penggunaannya, yang pertama adalah mengatur range pengukuran pada skala tertinggi, kemudian menghidupkan luxmeter. Lalu,
mengecek daya baterai luxmeter. Selanjutnya mengarahkan sensor cahaya ke area yang akan diukur, kemudian membaca hasil pengukuran yang tertera pada layar. Selain luxmeter, ada beberapa alat lain yang dapat digunakan untuk mengukur intensitas cahaya seperti spektroradiometer, heliofotometer, fotometer integrasi, luminance meter, dan colorimeter. Selanjutnya untuk perhitungan. Perhitungan kuat pencahayaan rata-rata diperoleh dari hasil pengukuran kuat pencahayaan yang diambil dari beberapa tempat di dalam ruangan dengan menggunakan luxmeter. Persamaannya adalah E rata-rata sama dengan E1, E2, E3, EN per N, di mana E1N itu adalah hasil pengukuran kuat pencahayaan di beberapa tempat, dan E rata-rata adalah kuat pencahayaan rata-rata dalam satuan lux. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.